Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amar Hanafi dengan NIM 14823088. Saya akan mempresentasikan tugas Pak Ahmad Hermanto atau Pak Her, di mana untuk membuat video presentasi. Ikut saya share materinya. Ya, pada slide awal saya akan memperkenalkan diri. Ya, mata warna api dengan 1492 2088. Presentasi struktur dan fungsi sipil. Dari daftar ini saya membagi 6 bagian, yaitu definisi CPU, sejarah CPU, bagian-bagian CPU, fungsi CPU, jenis-jenis CPU, dan komponen penunjang CPU. Yang pertama, definisi CPU. Apa sih definisi CPU? Yaitu sebuah central processing unit, juga disebut sebagai unit prosesor sentral, adalah perangkat keras dalam komputer yang melakukan instruksi dari bit program komputer dengan melakukan aritmatika logis, dan operasi output dasar dari sistem. Istilahnya telah digunakan dalam industri komputer setidaknya sejak awal 1960-an. Bentuk desain dan implementasi dari CPU telah berubah-ubah selama sejarah mereka, tetapi operasi dasar mereka tetap sama. Selanjutnya, sejarah CPU. CPU generasi pertama pada tahun 1940-an, yaitu vacuum tubes, masih berupa sekumpulan tabung endap udara yang mirip botol. Botol-botol ini sama dengan tabung yang biasa ditemukan di televisi model yang sangat kuno sekali. Setiap CPU membutuhkan ribuan botol dan daya tahannya hanya beberapa jam saja. Kemudian, boros tenaga listrik dan perangkat penyiapan berukun besar. Sejarah CPU dari 1940-an, yaitu vacuum tubes. Kumpulan generasi pertama yang menggunakan tabung vakum untuk memproses penyimpanan data. Selanjutnya, transistor 1950-an. Transistor adalah komponen elektronik yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih andal daripada tabung vakum. Ketiga, atau generasi ketiga, intergate circuit. Serat di tahun 1960-an, intergate circuit atau IC menggabungkan banyak transistor ke dalam satu chip silikonnya. Generasi keempat atau generasi sekarang memakai mikroprosesor atau di tahun 1970-an sampai sekarang. Mikroprosesor mengintegrasikan seluruh CPU ke dalam satu chip tunggal. Lanjut, bagian-bagian CPU. CPU merupakan otak bagi sebuah sistem komputer. CPU memiliki 3 komponen utama yang merupakan bagian tugas utamanya, yaitu kendali kontrol unit, unit aritmatika, dan logika atau logic unit, serta komponen register yang berfungsi membantu melakukan hubungan interface dari dan ke memori. Nomor 1, control unit. Unit control, bahasa Inggrisnya control unit atau CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetical Logic Unit, di dalam CPU tersebut.
Output dari CU ini mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Yang kedua, atau ALU, ALU, Arithmetic and Logic Unit, merupakan bagian pengolah bagian biner dari sebuah prosesor. ALU bertugas melakukan operasi-operasi aritmatika dan logika sesuai dengan instruksi yang diberikan. Arithmetica and Logic Units juga merupakan salah satu bagian yang terpenting. Unit aritmatika logik terdiri dari sirkuit elektronik yang membuatnya mampu melaksanakan operasi aritmetika dan logika. Yang ketiga, register merupakan perangkat memori sementara yang menyimpan data. Register membantu CPU dalam melaksanakan instruksi. Mereka dikelola oleh unit control. Register berfungsi untuk tempat penyimpanan yang berisi data, informasi lainnya yang sering dibutuhkan ketika sebuah program. Lanjut ke fungsi CPU. Kita rangkum fungsi CPU-nya menjadi dua, yang umumnya. Yang pertama, eksekusi instruksi. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Setiap instruksi diambil dari memori utama, diterjemahkan, dan dieksekusi oleh CPU. Yang kedua, pengendali aliran data. CPU mengolah dan mengatur aliran data antara memori perangkat input, output, dan komponen lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis CPU. Dari beberapa produsen, prosesor hanya ada dua nama yang sering kita tahu di pasar, yaitu antara lain prosesor Intel dan AMD atau Advanced Micro Device yang sering kita pakai. Ya, ya itu aja jenis-jenis CPU yang sering ada di pasar. Apa aja sih komponen penunjang CPU? Komponen penunjang CPU yang saya jelaskan memiliki 7 penunjang CPU. Apa sih komponen yang menunjang CPU? Ada 7. Salah satunya ada motherboard, CMOS, BIOS, video graph atau VGA, soket prosesor, fan, dan casing. Dimulai dari motherboard. Motherboard adalah yang digunakan sebagai tempat dudukan beberapa peralatan pada CPU. Misal memori RAM, prosesor, fan, dan lain-lain. CMOS. CMOS digunakan untuk menyimpan konfigurasi BIOS, terutama untuk men-set waktu. Selanjutnya ada BIOS atau Basic Input Output System. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara software dengan hardware, BIOS juga dapat digunakan untuk melihat hardware apa saja yang terhubung pada motherboard. BIOS berperan sebagai raja yang dapat mengatur segalanya sebelum memberikan jabatan pada OS atau output system. VGA atau VGA, Video Graphic Array, untuk menampilkan gambar hasil olahan CPU ke monitor. Soket prosesor. Fungsinya untuk digunakan untuk menghubungkan prosesor yang kompatibel, fan, atau mendinginkan sirkulasi udara pada prosesor. Yang terakhir adalah casing, merupakan wadah komponen yang berfungsi untuk melindungi dari gangguan luar seperti debu atau yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.